Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesawaran, kami akan melakukan praktek coaching. Kami terdiri dari Sri Wahyuni Setiawati dari SMK Minhadul Ulum, dan saya sendiri Puji Utami dari UPTD SDN 20 Negeri Katon. saya Dewi Cayaningrum dari SMK Negeri 1 Teginanam, Dan saya Siti Mukayana dari SD Negeri 19 Teginanam. Selamat menyaksikan. Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Bu, sebelum kita memulai kegiatan coaching, di sini saya berperan sebagai observer ya Bu, yang akan mengamati proses Ibu melakukan coaching. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya Bu ya. Nah, prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan. Intinya coach dengan coaching itu bermitra ya Bu ya, tidak ada sebagai atasan atau bawahan atau lebih muda atau lebih tua seperti itu ya Bu ya. Nah, prosesnya harus kreatif Bu dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya Bu, kompetensi inti dengan coaching yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Intinya harus siap mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, selanjutnya penggunaan kita Bu, di situ ada tujuan daripada coaching, identifikasi, rencana dan tanggung jawab itu. Nah, selanjutnya Bu ya, saya boleh memberikan pertanyaan ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Silakan Bu Puji. Saya sebagai coach kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Bagian yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin mendengarkan yang aktif. Agar saya bisa menggali lebih dalam potensi dari coaching. Oke Bu. Nah, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan yaitu saya ingin pada proses ini saya menggunakan alutsista dan juga menggali ide-ide yang lebih dalam lagi dari coaching agar dapat menemukan solusi dari masalah coaching nanti di depan. Oh, baik Bu. Nah, selanjutnya, setelah ini ya Bu ya, silahkan Ibu melaksanakan coachingnya gitu Bu. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Super capek Bu. Ya ampun capek. Oke, sepertinya ini nih ya, beberapa hari ini Bu terlihat sedikit agak bagaimana gitu, sedikit lesu. Kalau boleh saya tahu, ada apa sih Bu? Boleh ada Ibu bercerita dengan saya? Ada yang bisa saya bantu? Ya, sedikit sih Bu. Jadi memang akhir-akhir ini saya sedang capek ya, banyak tugas. Kemudian di kelas itu kurang kondusif siswa saya. Jadi mengganggu sekali ya, sudah saya banyak tugas, kemudian di kelas juga anak-anak kok tidak bisa sesuai tujuan saya gitu di kelas pembelajarannya. Memangnya ada masalah apa Bu di kelas Ibu itu? Ya, kira-kira Bu Puji ada waktu untuk bisa mendengarkan cerita saya ini? Ya Bu, saya siap mendengarkan Bu Eka bercerita. Iya, jadi gini Bu, pada semester ini memang siswa yang saya tangani itu luar biasa ya, luar biasa dalam arti dalam 4 bulan terakhir ini ya, kok saya ngerasa saya belum bisa menguasai kelas gitu Bu. Jadi saya juga bertanya-tanya ya, ini siswa yang terlalu aktif atau memang saya kurang menguasai kelas begitu Bu. Jadi kelasnya kurang kondusif Iya, begitu ya Bu? iya benar Bu. Kira-kira nih, apa penyebabnya yang menyebabkan kelas kok bisa kurang kondusif gitu Bu? Penyebabnya apa kira-kira menurut Bu Eka? Kalau menurut saya Bu, saya bertanya-tanya juga, apakah metode cara belajar saya yang tidak menarik, atau memang anak-anak ini kurang tertarik sama saya, atau memang si siswa saya ini yang gimana ya, susah diatur gitu ya Bu ya. Jadi itu perkiraan saya tuh Bu. Baik.
Lalu dari pengamatan Ibu Eka nih, mengapa pembelajaran di kelas Ibu kok selalu tidak kondusif, Bu? Ya, yang pertama itu sih Bu, metode itu. Jadi tentunya saya bertanya dengan guru sebelumnya, wali kelas sebelumnya ya, kelas terdahulu apakah siswanya begini, begitu. Jadi saya tanya tidak terlalu, mungkin ada 1-2 siswa, tapi dari 80% mereka bisa mengikuti. Tetapi saya heran, kenapa? Apakah saya perlu mengubah metode belajar ya dalam kelas saya? Itu sih Bu. Jadi kondisi ideal seperti apa ini yang Ibu Eka harapkan dari kondisi kelas Ibu sekarang ini? Jadi kondisi yang saya harapkan itu anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, disiplin, tertib, sehingga pembelajaran di kelas itu kondusif dan mencapai target KKM begitu. Jadi jika siswanya sudah kondusif, tertib, disiplin, kegiatan belajar mengajar lancar, otomatis kan KBM-nya iya benar. Oke, baik. Kalau gitu kira-kira Bu Eka, apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut, Bu? Ya, kalau menurut saya ini memang perlu merubah metode pembelajaran saya. Jadi kenapa begitu? Ada kemungkinan siswa saya ini bosan karena saya mengajar tuh monoton, ceramah, menjelaskan, ngasih tugas, ceramah, menjelaskan, ngasih tugas. Hingganya anak-anak itu pasti besok ini guru begini. Jadi begitu saya datang saja ketara ya Bu, anak yang semangat belajar atau tidak. Jadi mereka tuh tidak ada antusias belajar. Ketika saya datang ya biasa saja, datar begitu. Gitu ya, baik. Kira-kira sebelumnya ada nggak model pembelajaran yang sudah berhasil Ibu lakukan mungkin dalam mata pelajaran yang lain? Ada ya Bu. Jadi saya pernah, karena berhubungan dengan sains ya, saya pernah menggunakan metode pelajaran itu memakai video pendek tentang sains. Jadi di situ anak-anak bisa mengikuti dengan baik, kelas kondusif. Kemudian ketika diberikan tugas membuat produk ya atau kerja kelompok, anak itu kok bisa gitu. Antusias. Tetapi kenapa di pelajaran lainnya, apalagi matematika ya Bu ya, ngitung kali bagi, kemudian IPS tentang sejarah. Jadi ketika IPA pernah saya sekali, anak-anak itu kondusif, kemudian tertarik, semangat. Jadi ternyata anak-anak ini kok bisa kondusif ya di pelajaran IPA gitu. Luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira jika diberikan rating dari 1 sampai 10, itu berapa ratingnya untuk keberhasilan metode yang Ibu jalankan tadi? Mungkin 8 ya, 8 sampai 9 ya dari 10. Kalau yang IPA tadi ya yang pernah saya pakai. Tapi kalau yang mata pelajaran lain itu mungkin 4,5 saja tidak sampai gitu. Baiklah. Kalau gitu Bu Eka, kira-kira nih sekarang rencana apa yang ingin Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, saya punya rencana ya Bu ya. Jadi saya ingin mengubah metode pembelajaran mata pelajaran lain itu sama dengan IPA. Jadi saya menggunakan IT ya, bisa handphone mungkin, bisa proyektor, saya setel YouTube atau saya setel PPT ya. Jadi di segala pelajaran ya sepertinya akan merubah. Jadi merubahnya lebih kondusif ya, sama seperti IPA. Nah, tinggal saya menyesuaikan dengan mata pelajarannya saja. Misalnya matematika, saya buat ya sepertinya soal cerita itu kan identiknya ruwet ya Bu ya, cerita dulu, ini dikali, ditambah, dibagi kan nggak tahu ya. Jadi soal cerita, kemudian ada video pendek, kemudian tentunya di dalamnya ada hitung-hitungan kalau matematika ya, itu matematika. Jadi kalau sejarah, IPS itu tentang sejarah, tentang alam, ya saya akan membuat PPT atau video-video pendek yang menarik seperti video Soekarno sedang membacakan proklamasi atau mereka berperang zaman dahulu. Sepertinya lebih menarik ya. Iya, sepertinya mereka bisa kondusif, mereka wah seperti nonton film, padahal di dalam film itu ada materinya. Iya, begitu. Oke, baiklah.
Nah, untuk menjalankan rencana Bu Eka nih, apakah Ibu membutuhkan bantuan atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Bu Eka? Oh tentu, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Walaupun saya wali kelas, saya ingin merubah cara belajar saya ingin meningkatkan hasil pembelajaran di kelas. Tentunya banyak bantuan yang saya perlukan. Contohnya rekan sejawat, dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Karena saya ingin meminta izin untuk memakai fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya misalnya bisa bola dunia mungkin, atau ya pokoknya alat-alat peraga yang di sekolah. Karena kan itu bukan hanya boleh dipakai kelas 5 ya. Jadi saya izin dulu, saya menggunakan ini. Tentunya kepala sekolah, rekan-rekan mudah-mudahan mendukung. Oke, baik. Baik Bu Eka, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bu Eka dalam melaksanakan rencana Bu Eka? Secepatnya. Kalau saya mau besok saya langsung, tapi kan setelah ini saya akan menyusun dulu, menyiapkan misalnya video, saya cari video yang sesuai dengan pelajaran besok. Saya juga membuat PPT, saya juga butuh kalau memang alat peraga itu yang nyata, saya siapkan dahulu, tentunya sesuaikan dengan materi belajar yang akan saya lakukan besok. Gitu. Oke. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan? Tentunya yang terus-menerus ya, jadi harus ada komitmen untuk saya menjalankan tujuan saya besok, rencana saya besok. Jadi tidak hanya untuk besok saja atau hanya 1 bulan ke depan. Saya harus terus menjalankan, dan ya mudah-mudahan konsisten. Dan ini juga kalau ini baik, dan ya kenapa tidak bisa tidak ditiru dengan rekan-rekan sejawat. Benar sekali. Baik Bu Eka, semoga rencana Bu Eka bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu saya mau tanya nih sama Bu Eka, gimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya nih sore ini? Saya merasa lega Bu Puji, ternyata setelah bercerita dengan Bu Puji masalah-masalah saya dapat menemukan solusi saya harus apa, dan mudah-mudahan ya kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Baik Bu Eka, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Eka? Saya kira sudah cukup Bu Puji. Terima kasih sudah mau mendengarkan masalah saya. Sehat selalu ya Bu Puji ya. Semoga kita selalu sama-sama bisa meningkatkan pembelajaran di kelas masing-masing. Amin. Baiklah Bu Eka, cukup ya untuk perbincangan kita hari ini ya Bu Eka. Semoga apa yang Bu Eka rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya siap untuk mendengarkan kembali, mungkin nanti setelahnya apakah Bu Eka ingin bercerita lagi, apakah bercerita atau tidak. Iya. Saya akan dengan senang hati mendengarkan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji, selamat sore. Selamat sore Bu. Kegiatannya udah berjalan ya Bu ya. Saya sudah mengamati juga bagaimana percakapan Bu Puji sebagai coach dan rekannya sebagai coach ya Bu ya. Nah di sini saya memiliki catatan ya Bu ya. Nah yang pertama, Bu Puji sebagai coach sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan tadi ya Bu ya. Sudah tidak ada gap lah gitulah Bu ya. Intinya ketika kita melaksanakan praktek coaching ini, baik itu yang lebih muda atau yang lebih tua atau kepada atasan, kalau praktek coaching itu memang sudah selayaknya seperti mitra ya Bu ya. Nah selanjutnya prosesnya itu kreatif Bu Puji ini ya, yaitu Bu Puji ya sudah berusaha menggali solusi apa yang bisa dilakukan oleh coachnya ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu Puji sudah memberikan pertanyaan ya yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coachnya ya Bu ya. Jadi jika pertanyaan itu berbobot kan akan menghasilkan apa itu tujuan daripada pembelajaran, apa sih masalahnya, sehingga adanya solusi gitu ya Bu ya, itu yang terpenting. Nah Bu Puji juga tadi sebagai coach sudah melakukan dengan alur tirta yang tadi sebelum proses kegiatan coaching tadi sudah saya jelaskan bahwa ada tujuan ya Bu ya. Coach sudah baik dalam menyampaikan pembukaan sehingga coachnya dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai itu Bu.
Selanjutnya identifikasi. Nah, di identifikasi ini kan memberikan pertanyaan gitu ya Bu ya. Nah, yang disampaikan oleh coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dengan lancar ya. Ada umpan baliknya begitu Bu. Nah, selanjutnya ada rencana aksinya tadi Bu ya. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach, sehingga coach juga membuat coachnya dapat mengeksplor jawaban daripada pertanyaannya itu. Jadi ada solusi-solusinya gitu Bu. Nah, selanjutnya tanggung jawab nih Bu. Dari runtutan itu kan harus ada tanggung jawabnya nih, komitmen intinya begitu ya. Coach mengarahkan coach membangun komitmen sehingga coachnya sendiri telah dapat membuat komitmennya sendiri ya, menggunakan alur data tadi ya Bu ya. Nah, ini Bu Puji ini sebagai coach tadi menurut saya sudah bagus Ibu ya. Mungkin di lain waktu ketika Bu Puji melaksanakan coaching lagi ya Bu ya, coaching lagi lebih ditingkatkan ya Bu ya. Tetapi untuk hari ini sudah sangat bagus sekali. Nah, harapan kita bersama kan dalam proses coaching-coaching berikutnya gitu ya Bu ya, itu bisa menemukan solusi-solusi yang lain gitu ya Bu ya. Nah, itu saja mungkin Bu ya dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Puji atau apa yang mau menyampaikan apa lagi begitu Bu. Kalau untuk pertanyaan tidak ada pertanyaan ini ya. Saya hanya yang menyampaikan terima kasih banyak kepada Bu Ibu atas penilaiannya, atas masukannya dari proses saya coaching dari awal sampai akhir. Ibu setelah mengamati sudah memberikan refleksinya terhadap saya pada saat proses coaching. Semoga semua proses ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan juga untuk teman-teman sejawat saya. Oke Bu, alhamdulillah syukurlah ya Bu ya. Intinya seperti itu, mudah-mudahan kita selalu semangat setiap hari ya Bu ya untuk memajukan pendidikan ini gitu ya Bu ya. Itu saja dari saya Bu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.